Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk statistika, saya melanjutkan dari Bu Anis Solihah yang telah mengajarkan materi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-8. Sedangkan pertemuan ke-9 ini saya akan mengawali untuk analisis regresi, sebagaimana model pengujian hipotesisnya telah diajarkan oleh Bu Anis Solihah. Jadi kalau kita lihat bahwa dalam statistika itu ada analisis yang khas yang hampir favorit digunakan hampir di semua bidang yang namanya analisis regresi. Sebagaimana telah saya ajarkan di matematika pada semester 1 terdahulu, itu bahwa ada persamaan-persamaan garis lurus. Nah, persamaan yang garis lurus yang saya ajarkan dulu itu disebut dengan istilah regresi. Sedangkan yang bentuknya melengkung itu kita sebut dengan regresi eksponensial atau regresi kuadratik. Kalau kita lihat arti dari regresi sendiri itu sebenarnya adalah mundur. Jadi kalau saudara menggesek kartu dari ATM saudara, itu pada saat saudara menggesek itu artinya bahwa saudara itu melakukan proses regresi. Jadi kartu ATM saudara itu kalau digesek tidak maju, tapi penggeseknya adalah mundur. Model yang demikian itu digunakan dengan model sistem regresi. Regresi sendiri itu sebenarnya pada awalnya itu diawali dengan penelitian-penelitian untuk bidang sosial, di mana bahwa diamati dari satu keluarga itu ternyata bahwa terdapat kemunduran tinggi badan. Jadi dari keturunan tetuanya itu dari generasi ke generasi itu ternyata mengalami kemunduran. Nah, proses penelitian itu istilahnya diistilahkan dengan istilah regresi pada saat itu. Kalau kita lihat definisi analisis regresi, definisinya sendiri itu adalah analisis statistika yang bertujuan untuk menaksir atau meramalkan dengan terlebih dahulu mencari pola hubungan yang dapat digambarkan secara matematis antara dua variabel atau lebih. Model yang menggambarkan hubungan antara variabel independen, semester 1 sudah ini kita sebut, ada variabel bebas, disebut juga dengan istilah independen, disimbolkan dengan X, dengan variabel dependen, disimbolkan dengan Y. Ini berarti variabel yang terikat atau variabel yang tidak bebas. Sehingga fungsinya di matematika kemarin itu Y sama dengan fungsi dari X. Dalam persamaan regresi, jika mengandung satu variabel independen seperti ini, disebut dengan regresi linier sederhana. Dan jika dalam model regresi tersebut mengandung lebih dari satu variabel independen, disebut dengan regresi linier berganda. Jadi X-nya ini ada X1, X2, X3, dan seterusnya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, kalau kita lihat di sini ada regresi seperti saya sebutkan tadi, itu berarti harus ada yang namanya variabel respon, atau bisa disebut dengan istilah variabel dependen tadi kita sebutkan. Kemudian yang kedua ada variabel explanatory atau bisa disebut juga dengan variabel penduga atau disebut dengan istilah predictor variable atau disebut juga dengan variabel bebas atau disebut dengan istilah independen yang tadi saya sebutkan di depan. Kalau kita lihat konsepnya sendiri, bahwa analisis regresi itu adalah studi tentang hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Kemudian analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel dependen dengan variabel independen. Nih, jadi kalau hanya satu tadi disebut dengan regresi linier sederhana, tapi kalau dia X-nya lebih dari satu disebut dengan istilah regresi berganda. Ini konsepnya.
Ada perbedaan, jadi jangan sampai keliru. Di sini ada konsep regresi dengan garis regresi. Kalau konsep regresi itu menunjuk pada analisis regresinya, yaitu jenis uji. Dari jenis ujinya, dari statistika yang dipakai untuk melihat daya prediksi dari variabel independen dengan variabel dependennya. Tapi kalau yang namanya garis regresi, itu adalah garis linier yang menunjukkan pola hubungan antara dua variabel, misalkan X dan Y. Jadi ini variabel independen dan Y-nya variabel dependennya. Garis linier sebenarnya hanya merupakan garis taksiran saja yang dipakai untuk mewakili pola sebaran data tersebut. Jadi sebenarnya dalam saudara menganalisis regresi itu, garisnya kalau saudara gambar secara matematis seperti kemarin itu, maka garisnya tidak lurus benar. Nah, inilah disebut dengan istilah prediksi. Nah, tujuannya untuk membuat model regresi seperti ini, apa dari kenapa kok harus ada garis dan sebagainya itu? Yang utama di sini adalah untuk mencari persamaan terbaik yang paling dekat dengan data-data yang akan dianalisis. Jadi data-data yang dianalisis itu kalau kita gambarkan bermacam-macam. Nah, diharapkan bahwa data yang berasal dari sampel itu bisa sebenarnya. Jadi data-data yang garisnya bisa lurus benar dengan garis yang diprediksi. Makanya dalam model regresi itu ada yang namanya scatter plot data analisis. Kemudian yang kedua itu ada sumbu X dan ada pada sumbu Y. Jadi ada absisnya dan ada ordinatnya. Jadi yang variabel bebas diletakkan di sumbu X, kemudian variabel tidak bebasnya diletakkan di sumbu Y. Ini model regresi dibuat seperti itu. Modelnya seperti ini kalau saudara lihat. Jadi dalam scatter plot. Kalau kita lihat kegunaannya, mengapa sih kita harus belajar untuk analisis regresi? Itu ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu untuk mengetahui variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung. Kemudian digunakan untuk pemodelan, serta digunakan untuk pendugaan atau estimasi. Dapat juga digunakan untuk peramalan atau forecasting. Kemudian yang berikutnya, bahwa analisis regresi itu juga bisa digunakan untuk membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebasnya. Kemudian yang ketiga, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang terakhir itu digunakan untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Jadi gunanya prediksi, kalau saudara punya sampel dengan data terbatas, maka kalau menggunakan analisis regresi maka bisa menjangkau di luar dari sampel tersebut. Jadi misalkan saudara mengamati hanya sampai di pengamatan misalkan pada pemupukan itu sampai dengan dosisnya misalkan 0, kemudian 10, 20, 30. Nah, dengan menggunakan analisis regresi, maka saudara bisa memprediksi sampai dengan dosisnya 40, 50, meskipun saudara tidak melakukan proses penelitian di itu. Jadi setelah menemukan persamaannya, maka saudara bisa menggunakan prediksi dengan persamaan tersebut. Nah, kalau kita lihat modelnya, tadi disebut dengan istilah model, maka modelnya yang analisis regresi linear sederhana dengan melibatkan 1X saja. Ini, maka modelnya di sini YI sama dengan B0, beta 0 plus beta 1X1 dan E. Ini adalah errornya, tingkat kesalahannya, atau observasi acak disebut. Maka ini tadi pentingnya kita membuat scatter diagram itu untuk mengeplot cenderung kemana. Jadi yang data-data yang kita peroleh dari hasil penelitian itu atau dari hasil observasi itu cenderung kemana. Ini pentingnya diagram pencar atau scatter plot.
Maka dengan menggunakan sifat tersebut kita bisa menentukan persamaan fungsi regresi tersebut. Nah, kalau kita lihat persamaan regresi linear itu modelnya seperti ini. Jadi karena ada satu saja X, maka ini disebut dengan istilah linear sederhana. Y sama dengan A plus BX. Kita sebut Y ini adalah variabel terikat atau disebut dengan variabel dependent. Kemudian X-nya disebut dengan variabel bebas atau variabel independent. Kemudian A, jadi A ini disebut dengan istilah intercept. Jadi ini intercept atau disebut dengan istilah konstanta. Sedangkan B di sini ini adalah koefisien regresinya. Sering disebut dengan istilah slope. Orang sering menyebut dengan istilah slope. Sehingga persamaan regresinya yang linear itu bisa kita tuliskan Y sama dengan begini ini modelnya. Sigma X Y dibagi sigma X kuadrat dikalikan dengan X-nya. Rumus ini kalau kita jabarkan dia akan menjadi rumus yang nantinya bisa kita temukan. B-nya kita temukan modelnya begini. Jadi sigma XI dikalikan sigma Y dibagi dengan sigma X kuadrat seperti ini. Nah, ini rumus kita gunakan untuk menentukan nilai slope-nya. Nah, kalau kita sudah menemukan nilai slope-nya, maka bisa kita gunakan untuk menentukan berapa nilai dari A atau disebut dengan nilai konstanta tadi. Nah, sehingga rumus konstantanya itu dari Y rata-rata dikurangi dengan B dikalikan dengan X rata-rata. Ini kita peroleh. Nah, ini kalau bedanya dengan regresi berganda, kalau hanya sebatas ini, itu disebut dengan istilah regresi linear sederhana yang sudah kita uraikan tadi. Tapi kalau betanya ini lebih dari 1, dia ada 1, 2, 3, dan seterusnya, maka yang demikian ini disebut dengan istilah linear berganda. Masih tetap linear. Kenapa linear? Karena di sini pangkatnya hanya 1. X-nya, X1, X2, dan seterusnya, pangkatnya tetap 1. Hanya X-nya saja yang berbeda, X1, X2, dan seterusnya. Tetap di sini ada Y-nya itu variabel terikat, X-nya adalah variabel bebas. I-nya menunjukkan berapa, terserah, tergantung dari berapa X yang dibutuhkan, 1, 2, dan seterusnya. B0-nya di sini intercept, kemudian B1-nya adalah koefisien regresinya. Sehingga model penduganya tadi seperti kita tentukan. Nah, modelnya begini. Nah, ini kalau kita urai bahwa tadi kita membutuhkan diagram pencar, letaknya intercept atau B0 itu di mana? Di sini letaknya. Jadi perpotongan antara sumbu Y dengan garis regresinya. Sedangkan yang titik-titik biru ini itu adalah datanya. Sehingga di awal saya sebutkan bahwa sebenarnya regresi itu adalah pendugaan. Kenapa? Karena titiknya tidak tepat betul pada garis ini. Sehingga kalau kita gambar secara matematis, garisnya akan jadi siksak. Seperti ini. Kemudian slope itu adalah kemiringan ini. Jadi kalau kita tarik garis, kemudian kita lihat sudutnya, maka di sini akan terdapat sudut yang disebut dengan istilah beta 1. Nah, ini disebut dengan istilah slope atau disebut dengan istilah B-nya. Nah, kita lihat sebaran data. Sebaran data itu kalau dia mengarah begini ini, maka ini mengarah kepada regresi linear yang positif. Kemudian yang B ini yang dikatakan bahwa regresi linear itu dia tidak punya slope, tidak punya kemiringan. Sehingga Y ya sama dengan A saja. Kemudian ini mengarah kepada regresi linear tapi negatif. Jadi slope yang negatif. Jadi B-nya nilainya itu negatif, ini nilainya positif, ini nilainya 0.
Kalau kita lihat tadi yang modelnya berganda sama. Nah, untuk itu kita coba, jadi pemahaman rumus tadi kita coba aplikasi dengan menggunakan soal ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada hubungan, jadi ada bagaimana kita melihat berat mobil dengan konsumsi bahan bakar. Nah, ini kita lihat hubungannya. Nah, dengan rumus yang tadi kita tentukan di sini ternyata kita peroleh di sini A-nya kita hitung dengan rumus tadi itu ketemu begini. Nah, B-nya ketemu dengan rumus tadi kita masukkan akan ketemu B-nya. Nah, ini lain lagi. Yang ini contohnya yang kedua ini untuk omset. Ini kita simpulkan dengan X dan laba itu kita simpulkan dengan Y. Karena rumusnya ini dia memiliki karakteristik begitu, maka kita tentukan ini. Karena kita butuh sigma X kuadrat, maka ini kita kuadratkan dulu dari masing-masing, dari X-nya. Berarti ini 34 kuadrat kita letakkan di sini. Ini 32 kuadrat. Kemudian perkaliannya X dan Y, 34 kali 32 kita letakkan di sini. Kemudian kita jumlah ke bawah. Kalau X kuadrat berarti di sini jadi sigma X kuadrat. Kemudian di sini ada Y kuadrat berarti kita jumlah ke bawah berarti sigma Y kuadrat. Kemudian ini ada XY berarti sigma XY. Kalau kita sudah menemukan ini maka kita masukkan ke rumus-rumus tadi. Nah, ini rumusnya. Dengan rumus yang begini kita masukkan dengan komponen yang ada ini kita masukkan ke sini. Maka dari hasil ini kita temukan A-nya itu sama dengan 115,79. Kemudian B-nya ketemu 0,63. 632 dan seterusnya kita ambil dua angka belakang koma. Nah, demikian. Sehingga kalau A dan B ini ketemu maka kita bisa menemukan persamaannya. Kita lihat. Nah, kalau kita gambar tadi sebelum kita mengerjakan kita lihat trennya tadi seperti ini. Nah, kita lihat trennya dia positif. Nah, kemudian kita temukan persamaannya Y sama dengan 115,79 plus 0,63 X slope-nya. Dimana kita ketahui bahwa Y ini adalah laba, X ini adalah omset. Omsetnya. Laba ini satuannya miliar, kemudian X ini adalah omset satuannya unit. Kalau kita artikan apa makna dari persamaan ini, coba kita lihat. A yang menunjukkan 115,79 ini artinya bila omset penjualan tetap atau stabil, maka laba yang diperoleh itu adalah 115,79 miliar. Sedangkan yang B atau slope-nya itu ketemu 0,63, ini menunjukkan setiap penambahan omset 1 unit akan meningkatkan laba sebesar 0,63 miliar. Jadi ini sangat penting, saudara perhatikan. Jadi perhitungan ini kita pada analisis regresi ini sampai pada perhitungan A dan B menemukan persamaan. Kemudian persamaan ini apa maknanya? Jadi seperti ini. Nah, ini yang perlu saudara ketahui, perlu saudara catat. Ini langkah pertama. Nah, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang korelasi. Jadi biasanya hubungannya regresi itu mesti gandengannya dengan korelasi. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana korelasinya, kemudian bagaimana koefisien determinasinya, itu akan kita bahas di pertemuan yang ke-10. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau saudara bertanya, bisa saudara tulis di WA, dan ini saudara gunakan untuk
panduan sehingga nanti saudara pada saat ujian saudara punya catatan meskipun saudara tidak punya buku. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.